Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Nurul Syikin akan mencoba mempraktekkan dan mencontohkan pembelajaran pada tematik kelas tinggi yang dimana dengan menggunakan pembelajaran aktif di SD atau MI dengan model pembelajaran open-ended. Apakah pembelajaran aktif itu? Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, baik fisiknya, psikisnya, maupun emosinya dalam pembelajaran. Selanjutnya, apakah pembelajaran open-ended itu? Pembelajaran open-ended adalah pembelajaran yang mempunyai suatu masalah atau problem secara terbuka dan menyuruh siswa untuk melakukan pemecahan masalah tersebut sehingga siswa bisa mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman menemukan bagaimana teknik dia dalam melakukan pemecahan masalah tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan pembelajaran pada kelas 6 SD, yaitu materi pembelajarannya ialah larutan dan campuran. Di dalam larutan dan campuran terbagi menjadi dua. Yang pertama ada larutan heterogen dan larutan homogen. Larutan heterogen adalah larutan suatu zat yang terjadi atas dua macam zat atau lebih dengan partikel penyusun yang masih dapat dibedakan. Jadi dalam larutan heterogen ini suatu zat atau dua zat yang dicampurkan lalu diaduk atau dicampurkan menjadi satu, hasilnya itu tidak dapat dibedakan. Sedangkan hasilnya itu dapat dibedakan. Sedangkan homogen ialah suatu zat yang terjadi atas dua zat atau lebih dengan partikel penyusunnya yang tidak dapat dibedakan. Jadi kalau homogen ini zat yang sudah dicampurkan tadi itu tidak dapat dibedakan, sedangkan di dalam heterogen zat tersebut dapat dibedakan. Ciri-ciri pada heterogen, yang pertama dapat dibedakan, yang kedua tidak memiliki warna yang sama, yang ketiga zat yang tercampur tidak sama, yang keempat tidak memiliki komponen yang sama. Jadi di dalam heterogen ini apabila suatu zat yang sudah kita campurkan itu kita dapat membedakannya lagi. Sedangkan di dalam homogen terdapat ciri-ciri, yang pertama tidak dapat dibedakan, yang kedua dapat berubah bentuk, yang ketiga campurannya tidak dapat dipisah, yang keempat memiliki perbandingan yang sama pada zat yang tercampur. Jadi perbedaan antara homogen dan heterogen ialah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya di dalam heterogen itu ketika zat yang sudah kita campurkan itu kita masih dapat membedakannya, sedangkan di dalam homogen kita tidak dapat membedakannya lagi. Misalnya di dalam larutan homogen itu misalnya kita mencampurkan air dengan gula, lalu kita aduk-aduk, kita campur menjadi satu, maka kita tidak dapat membedakan unsur di dalam larutan tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan, yang dimana percobaan tersebut kita akan menemukan apakah percobaan tersebut termasuk dalam heterogen ataupun homogen. Bahannya ada susu cair yang mengandung lemak, ada pewarna makanan, dan ada sabun cuci piring. Jadi kita campur ya pewarna makanannya dengan susu. Coba ya memecahkan pewarna tersebut.
kita simpulkan dari percobaan yang kita lakukan tadi bahwasannya pada saat susu dicampur dengan zat pewarna makanan, susu dan zat pewarna makanan itu tidak menyatu tadi kan, yang seperti kita lihat tadi, karena di dalam susu tersebut mengandung lemak, sedangkan zat pewarna makanan tidak bisa menyatu dengan lemak, dengan zat yang ada lemaknya. Lalu ketika kita teteskan sabun cuci piring setetes di dalam susu dan zat pewarna tersebut menjadi menyatu dia, karena di dalam larutan sabun cuci piring mengandung anti lemak dan anti air. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya percobaan kita tadi tersebut adalah percobaan heterogen karena zatnya itu masih dapat dipisahkan. Sedangkan yang pada percobaan terakhir itu termasuk homogen, tidak dapat dipisahkan lagi. Jadi dengan pembelajaran tersebut kita dapat menerapkannya kepada siswa agar siswa lebih terbuka pengetahuannya dan siswa lebih memahami unsur-unsur yang ada di dalam zat makanan. Jadi mereka bisa lebih tahu dan lebih menemukan suatu pemecahan masalah. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.